Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terlebih dahulu perkenalkan nama kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Yohana Eksinseseng dengan ujung NIM 030 dan teman saya Valeria Indah dengan ujung NIM 025 dan teman saya Ratnawati Bule dengan ujung NIM 006. Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama tentang pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Contoh, Lewis Osea kawin dan mempunyai 3 tanggungan anak, mulai bekerja Mei 2010 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya kehilangan kewajiban pajak subjektif. Selama tahun 2016, ia menerima gaji per bulan sebesar 15 juta dan pada bulan April 2016 menerima bonus sebesar 20 juta. Penghitungan PPh pasal 21 atas gaji adalah gaji sebulan 15 juta, pengurangan biaya jabatan 5% dikali dengan gaji sebulan yaitu 15 juta, hasilnya 750.000. Maksimum diperkenakan 500.000, penghasilan neto atas gaji sebulan senilai 14.500. 14.500 dari 15 juta dikurangi 500.000 hasilnya 14.500. Penghasilan neto disetahunkan 12 dikali 14.500 hasilnya 174 juta. PTKP untuk wajib pajak 54 juta, tambahan WP kawin 4.500.000 dan tambahan 3 orang anak 3 dikali 4.500 13.500. 54 juta ditambah 4.500 dan ditambah 13.500 hasilnya 72 juta. Penghasilan kena pajak 174 juta dikurangi 72 juta hasilnya 102 juta. Penghasilan kena PPh pasal 21 atas gaji setahun 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta. 15% dikali 42 juta 42 juta dapat dari 102 juta dikurangi 60 juta hasilnya 42 juta. 15% dikali 42 juta hasilnya 6.300. 3 juta ditambah 6.300 hasilnya 9.300. PPh pasal 21 atas gaji sebulan 9.300 dibagi 12 hasilnya 775.000. Penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji disetahunkan 12 dikali 15 juta hasilnya 180 juta. Bonus 20 juta. Total dari 180 juta ditambah 20 juta hasilnya 200 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 200 juta hasilnya 10 juta. Maksimum diperkenakan 12 dikali 500 hasilnya 6 juta. Penghasilan neto atas gaji setahun dan bonus hasilnya 194 juta. Dapat dari 200 juta dikurangi 6 juta hasilnya 194 juta. Sekarang PTKP untuk kawin dan 3 tanggungan seorang anak. Untuk wajib pajak 54 juta, tambahan BP kawin 4.500.000, tambahan 3 orang anak 3 dikali 4.500 hasilnya 13.500. Lalu 54 juta ditambah 4.500 ditambah 13.500 hasilnya 72 juta. Penghasilan kena pajak
194 juta dikurang 72 juta hasilnya 122 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta dan 5% dikali 62 juta hasilnya 9 juta 300. 122 juta dikurangi 60 juta hasilnya 62 juta. Lalu 3 juta ditambah 9 juta 300 hasilnya 12 juta 300. Penghitungan PPh pasal 21 atas bonus 12 juta 300 dikurangi 9 juta 300 hasilnya 3 juta. Penghitungan kembali PPh pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggal Indonesia untuk selama-lamanya. Gaji selama 5 bulan, 5 dikali 15 juta, hasilnya 75 juta. Bonusnya 20 juta. Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan yaitu 95 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 95 juta hasilnya 4.750. Maksimum diperkenalkan 5 kali 500 hasilnya 2.500. Penghasilan neto selama 5 bulan hasilnya 92.500 dan jumlah seluruh neto disetahunkan 12 dibagi 5 dikali 92.500 hasilnya 222 juta. PTKP untuk wajib pajak 54 juta, tambahan WP kawin 4.500, tambahan 3 orang anak 3 dikali 4.500 hasilnya 13.500. Total keseluruhan PTKP-nya adalah 72 juta. Penghasilan kena pajak 150 juta dapat dari 222 juta dikurangi 72 juta hasilnya 150 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta dan 15% dikali 90 juta hasilnya 13 juta 500. 3 juta ditambah 13 juta 500 hasilnya 16 juta 500. PPh pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan, 5 dibagi 12 dikali 16.500 hasilnya 6.875.000. PPh pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 2016 atas gaji dan bonus. 4 dikali 775 ditambah 3 juta hasilnya 6.100. PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Mei 2016 775.000. B. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang sebagai atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Contoh soal, Nel M.C. Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar 2.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan adalah Rp13.766.000 per 1 US dollar. Neil M.C. Leary berstatus menikah dengan 1 anak. Jadi penghitungan PPh pasal 21-nya itu adalah gaji per bulan 2.000 US dollar dikali Rp13.766.000 yaitu Rp27.532.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali dengan 27.352.000 sama dengan 1.376.000. Maksimum diperkenankan yaitu Rp500.000. Penghasilan neto per bulan yaitu 27.032.000. Jadi penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali Rp 27.032.000 yaitu 224.384.000. PTKP yaitu untuk pertama untuk WP sendiri yaitu Rp 54 juta, tambahan karena menikah Rp 4.500.000, tambahan untuk 1 orang anak yaitu 4.500.000. Jadi jumlahnya itu 63 juta.
Penghasilan kena pajaknya itu Rp 261.384.000. PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali Rp 60 juta yaitu 3 juta, 5% dikali Rp 201.384.000 yaitu 30.207.600 rupiah, dijumlahkan jadi 33.207.600 rupiah. PPh pasal 21 per bulan yaitu Rp 33.207.600 rupiah dibagi 12 sama dengan Rp 2.767.300 rupiah. C. PPh pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja 67.300 rupiah. C. PPh pasal 21 seluruh atau sebagian ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal PPh 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Adalah seorang pegawai dari PT Lautan Automata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp 6.500.000 per bulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000. Penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Juli 2016 dalam hal Adi Putro hanya menerima pembayaran gaji saja adalah gaji per bulan yaitu Rp 6.500.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali dengan 6.500.000 yaitu 335.000. Iuran pensiun yaitu 150.000. Jadi jumlah dari biaya jabatan dan iuran pensiun itu Rp 425.000. Jadi gaji per bulan itu ditambah dengan biaya jabatan dan iuran pensiun menjadi Rp 6.025.000. Penghasilan itu setahun yaitu 12 dikali Rp 6.025.000 yaitu 72.300.000. PTKP yaitu untuk BP sendiri yaitu 54 juta, tambahan karena menikah yaitu 4.500.000, tambahan untuk 3 orang anak yaitu 13.500.000. Jadi bisa dijumlahkan menjadi 72 juta. Penghasilan kena pajak Rp 300.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali Rp 300.000 sama dengan 15.000. PPh pasal 21 per bulan Rp 15.000 dibagi 12 menjadi Rp 1.250.000. D. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterima. Contoh penghitungan: Edward Simanupang atau status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, bekerja pada PT Kartika Kawasima Pionindrindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.500.000 per bulan. Kepada Edward Simatupang diberikan tunjangan pajak sebesar 150. Iuran pensiun yang dibayar oleh Edward Simatupang adalah sebesar 100.000 per bulan. PPh pasal 21 bulan September 2016 dalam hal Edward Simatupang tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawasima Prindo selain gaji adalah perhitungan PPh pasal 21. Gaji per bulan sebesar 5.500.000, tunjangan pajak 150.000,
Penghasilan bruto per bulan sejumlah 5.650.000. 5.650.000 ini didapat dari 5.500.000 ditambah dengan 150. Jadi jumlahnya 5.650. Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali 5.650, jumlahnya 282.500. Iuran pensiun 100.000, jumlahnya 382.500. 382.500 ini didapat dari 282.500 ditambah dengan 100.000. Jadi hasilnya atau jumlahnya 382.500. Penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan itu 5.263.500. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.267.500, hasilnya 63.210.000. PTKP. Untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak 9.210.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 9.210.000, hasilnya 460.500 rupiah. PPh pasal 21 per bulan 460.500 dibagi 12, jumlahnya 38.375 rupiah. Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp 150 dikurang 38.375 rupiah. Hasilnya 111.625 rupiah dapat ditanggung oleh pegawai tersebut, yaitu dengan dipotong penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pembeli kerja atau PEMO. Apabila selisih sebesar 111.625 rupiah tersebut ditanggung oleh pembeli kerja pajak, maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangi penghitungan penghasilan kena pajak pemberi kerja atau pemotongan pajak. Perhitungan PPh pasal 21 atas penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma. Perhitungan khusus atau demands profile. Contoh, Maidina Aprianto adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus atau demands profile pada bulan Agustus 2016 memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan, beserta beras 50 kilo dan gula 10 kilo. Maidina Aprianto berstatus menikah dengan satu orang anak. Nilai uang dan beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar, yaitu perhitungan PPh pasal 21, gaji per bulan sejumlah 5 juta. Beras 50 dikali 15.000 hasilnya 750.000. Gula 10 dikali 12.000 hasilnya 120.000. Penghasilan bruto per bulan sejumlah 5.870.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 5.870, hasilnya 293.500. Penghasilan neto per bulan 5.576.500. Penghasilan neto setahun 66.918. PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Tambahan karena menikah 4.500.000. Tambahan untuk satu orang anak 4.500.000. Jumlahnya 63 juta. Penghasilan kena pajak 3.918. PPh pasal 21 setahun adalah 5% dikali
3.918 hasilnya 195.900. PPh pasal 21 per bulan 195.900 dibagi 12 hasilnya 16.325 rupiah. Pegawai tetap menerima tunjangan pajak. Contoh, Neng Yana status tidak kawin tanpa tanggungan bekerja di PT Bule Indah dengan memperoleh gaji sebesar 6 juta sebulan. Kepada Neng Yana diberikan tunjangan pajak sebesar 30.000 iuran pensiun yang dibayar oleh Neng Yana sebesar 24.000 sebulan. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan 6 juta ditambah tunjangan pajak 30.000, penghasilan bruto sebulan 6.030.000, pengurangan biaya jabatan 5% dikali 6.030.000 hasilnya 301.500, iuran pensiun 24.000, totalnya 325.500. Penghasilan neto sebulan 5.704.500. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.704.500 hasilnya 68.454.000. PTKP untuk diri sendiri 54 juta, penghasilan kena pajaknya 14.454.000. PPh pasal 21 setahun kan 5% dikali 14.454.000 hasilnya 722.700. PPh pasal 21 sebulan 722.700 hasil dibagi 12 hasilnya 60.225. Baik Ibu dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.